Hari ini kita masuk di pertemuan keempat ya. Kebetulan beberapa minggu yang lalu sempat sering ada ini ya bersamaan dengan rapat saya, jadi baru ada 2 kali mungkin ya atau 3 kali pertemuan yang kita lakukan secara Zoom. Nah, seperti yang kita tahu untuk manajemen proses ini adalah eh, materi yang kedua, dalam artian ini adalah lanjutan dari yang pertemuan ketiga kemarin tentang proses. Nah, kemudian ini adalah untuk yang manajemen proses, ini adalah kelanjutannya. Apakah sudah melakukan presensi semuanya? Sudah ya? Tidak ada masalah ya? Nggak ada, Bu. Oke, baik. Kalau tidak Masalah, ada Bu. masalah, saya bisa lanjut ke materi. Kalau seumpama ada yang belum bisa atau mungkin gagal dalam presensi, nanti tolong disampaikan ya, supaya saya bisa bantu untuk inputkan manual. Oke, baik. Saya lanjut dulu. Oke, materi hari ini masih terkait dengan manajemen proses, tentang proses gitu ya, proses yang ada di sistem operasi. Nah, di sini saya akan membahas proses termination ya, proses kemudian mengeksekusi pernyataan terakhir dan kemudian meminta sistem operasi untuk menghapus menggunakan sistem call exit. Nah, biasanya kita menggunakan call exit ini. Kemudian untuk mengembalikan data status dari child ke parent biasanya menggunakan wait. Nah, wait ini memang digunakan untuk menunggu dari parent-nya. Setelah itu sudah ada dari parent sudah oke, kemudian baru yang child ini dia akan mulai beroperasi. Jadi ketika tidak ada wait, child ini tidak bisa beroperasi, teman-teman. Sumber daya proses dibatalkan alokasinya oleh sistem operasi. Kemudian untuk parent dapat menghentikan eksekusi proses children menggunakan sistem abort. Nah, ketika ternyata dari parent-nya ini tidak mau mengeksekusi, jadi dia langsung memberikan call abort ini, teman-teman, sehingga untuk child-nya pun tidak bisa beroperasi. Beberapa alasan untuk melakukannya, ini child telah melebihi sumber daya yang dialokasikan, jadi dianggap itu sudah memenuhi dan tidak boleh berlebih. Tugas yang diberikan kepada child tidak lagi diperlukan, kemudian parent keluar, dan sistem operasi tidak mengizinkan child untuk melanjutkan jika parent terminates. Jadi kalau seumpama parent-nya ini sudah off, untuk child-nya pun juga harus off. Kemudian untuk beberapa sistem operasi tidak mengizinkan kehadiran child jika parent telah dihentikan, ya. Kemudian jika suatu proses dihentikan, maka semua child juga harus dihentikan, ya. Untuk parent-nya sudah berhenti, berarti hingga child-nya pun juga harus berhenti. Jadi contohnya untuk terminasi berjenjang, semua children atau grandchildren ini diberhentikan. Kemudian untuk termination dimulai oleh sistem operasi. Nah, kemudian untuk wait ini, proses parent mungkin menunggu untuk termination atau mungkin penghentian ya dari proses child dengan menggunakan wait ini tadi. Nah, pemanggilannya ini mengembalikan informasi status dan PIT pada terminate proses. Jadi ini ada PIT langsung wait dan statusnya di sini juga langsung dituliskan supaya kita bisa tahu bahwa ini adalah terminate dari parent-nya. Jika tidak ada parent menunggu, tidak memanggil proses wait, jadi tidak ada wait-nya ketika memang tidak ada proses menunggu dari parent-nya. Jika tidak ada, itu dianggap zombie. Kemudian jika parent terminate tanpa memanggil wait, ini dianggap proses orphan. Hierarki pentingnya proses Android. Nah, mobile operating system seringkali harus menghentikan proses untuk mendapatkan kembali sumber daya sistem seperti memori, dari yang penting hingga yang paling tidak penting. Jadi from most to the least. Nah, ini ada foreground process, ada visible process, kemudian ada service process, background process, empty process. Android akan mulai menghentikan proses yang paling tidak penting. Jadi untuk Android dia bisa
memilah ya kira-kira mana yang program yang tidak terlalu penting, dia akan langsung terminate, dia langsung hentikan. Kemudian dia akan berproses lagi ke beberapa hal yang lebih penting dibandingkan yang tadi sudah dihentikan tadi, sudah diterminate tadi. Nah, kita sering ya berinteraksi dengan browser di sini. Chrome, maksud saya Chrome, banyak browser web berjalan pada single proses. Nah, jika satu situs web menyebabkan masalah, maka seluruh web browser itu juga langsung hang atau crash. Jadi salah satu web yang bermasalah, dia akan menyebabkan crash juga di tab-tab yang lain. Google Chrome merupakan multiproses, ini memiliki 3 jenis ya, 3 jenis proses yang berbeda. Ini ada browser proses, ini mengelola user interface, disk, dan network. Input-outputnya juga. Kemudian ada renderer, ini proses merender web page berhubungan dengan HTML, JavaScript, and new renderer, diciptakan untuk setiap website yang dibuka. Nah, kemudian ada plugin, ini ada proses untuk setiap jenis pluginnya. Ini hanya untuk contoh saja ketika kita membuka beberapa website ya, setiap tab dia memiliki prosesnya masing-masing ya. Jadi kita bisa membuka dalam satu window ini ada beberapa tab di sini dan mereka memang sudah memiliki prosesnya masing-masing, jadi tidak saling tergantung satu sama lain. Kemudian interprocess communication, proses dalam setiap sistem mungkin independen atau cooperating. Nah, cooperating proses dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses lain, termasuk sharing data itu tadi. Alasan untuk cooperating proses ini ada 4 ya, ada information sharing, computation, kemudian ada modularity, convenience. Nah, untuk dua model dari IPC ini ada shared memory dan message passing. Ini nanti sudah ada contohnya, nanti bisa kita bahas lagi. Kemudian untuk modul-modul komunikasi, oh ini sudah ya, oke. Nah, ini adalah analogi untuk model-model komunikasi teman-teman. Untuk yang A ini adalah shared memory, sedangkan untuk yang B ini adalah message passing. Di mana untuk shared memory dia berada di tengah-tengah antara proses A dan proses B. Sedangkan untuk yang message passing, dia masih berurutan di bawah, jadi untuk pemrosesannya akan tergantung dari urutan message-nya masing-masing. Producer consumer problem, paradigma untuk cooperating proses. Nah, producer proses ini menghasilkan informasi yang dikonsumsi oleh consumer proses. Ada dua variasi, ada unbounded buffer, kemudian ada bounded buffer. Untuk yang unbounded buffer ini tidak menempatkan batasan praktis pada ukuran buffer. Jadi ada produser tidak pernah menunggu, kemudian ada consumer menunggu jika tidak ada buffer untuk dikonsumsi, gitu ya. Kemudian untuk bounded buffer ini mengasumsikan bahwa ada ukuran fixed buffer size. Nah, ini ada produser harus menunggu semua buffer sudah penuh dulu, ataupun juga bisa consumer menunggu jika tidak ada buffer untuk dikonsumsi. Jadi ada dua di sini, ada dua variasi untuk producer consumer problem. IPC, shared memory. Area memori bersama di antara proses yang ingin dikomunikasikan, kemudian komunikasi berada di bawah kendali proses pengguna bukan sistem operasi. Kemudian masalah utama adalah menyediakan mekanisme yang memungkinkan proses pengguna untuk menyinkronkan tindakan mereka ketika mengakses memori bersama. Nah, ini nanti ada hubungannya juga untuk scheduling, teman-teman ya. Jadi di sana untuk scheduling nanti kita akan membahas tentang beberapa algoritma yang biasa digunakan oleh komputer dalam pengaksesan. Nah, kira-kira nanti kita bisa menganalisa juga kira-kira algoritma mana yang paling cepat atau paling fleksibel digunakan dan paling efisien digunakan. Pastinya dengan membandingkan algoritma tersebut akan terlihat perbedaannya, akan terlihat perbedaan dari sisi kecepatan pastinya. Nah,
Kita nanti akan mempelajari sampai sana. Ini adalah bounded buffer untuk shared memory solution, ya. Ada buffer size-nya di sini. Nah, untuk solution is correct, but can only use buffer size one element. Kemudian di sini untuk producer proses shared memory, oke, untuk buffer size-nya, dan juga di sini juga ada untuk consumer proses. Ini tadi untuk yang producer proses, kemudian yang ini untuk consumer proses, buffer size. Nah, kemudian what about filling all the buffers? Misalkan kita ingin memberikan solusi untuk masalah consumer dan producer, nah ini kita lihat dulu apakah sudah memenuhi semua buffer atau belum gitu ya. Kita dapat melakukannya dengan memiliki sebuah integer counter yang melacak jumlah full buffersnya. Nah ini nanti untuk counternya bisa di set 0. Integer counter di increment oleh producer setelah menghasilkan new buffer. Nah nanti seperti ini teman-teman. Nah counternya kita set 0 untuk consumer. Proses berkomunikasi atau satu sama lain tanpa menggunakan shared variable. Untuk IPC facility menyediakan dua operasi, ada send, ada receive. Kemudian untuk communication link-nya di sini juga ada. Masalah implementasi, ini nanti ada beberapa juga teman-teman, ada bagaimana link itu dibuat, kemudian dapatkan link dikaitkan dengan lebih dari dua proses, ya bisa atau tidak dia berjalan dalam dua proses, kemudian berapa banyak link itu dapat ada di antara pair of communicating prosesnya, kemudian berapa kapasitas linknya, apakah ukuran pesan yang dapat diakomodasi oleh link tetap atau berubah-ubah, kemudian apakah link tersebut bisa searah atau dua arah. Nah, untuk message ini nanti ada beberapa problem yang harus tetap dijalankan. Kemudian untuk implementasi dari komunikasi link, ini ada physical dan logical. Untuk physical ini ada shared memory, hardware bus, dan network. Untuk yang logical ada direct dan indirect, synchronous asynchronous, automatic atau explicit buffering. Oke teman-teman, untuk proses harus diberi nama secara eksplisit ini sebenarnya tidak harus dihafalkan ya, tetapi paling tidak kalian sudah mengerti untuk messaging untuk send dan receive-nya ini. Untuk send ini mengirim proses ya, mengirim message ke proses, kemudian untuk yang receive ini menerima message dari proses key. Indirect communication, pesan diarahkan dan diterima dari mailbox. Ini indirect ya, juga disebut sebagai ports. Setiap mailbox memiliki unique ID. Kemudian proses hanya dapat berkomunikasi jika mereka berbagi mailbox. Jika tidak, itu tidak bisa terjadi untuk komunikasinya. Kemudian untuk properti dari communication link, ini link dibuat hanya jika proses berbagi mailbox. Kemudian link dapat dikaitkan dengan banyak proses. Setiap pair of process dapat berbagi beberapa communication links. Link dapat unidirectional atau bidirectional, satu arah ataupun dua arah. Nah, untuk operasi-operasinya di sini membuat new mailbox ya, send and receive message, delete mailbox. Ini juga ada send and receive-nya. Nah, ini hampir sama seperti tadi, saya lanjutkan saja. Oke, synchronization. Message passing dapat berupa blocking atau non-blocking. Nah, blocking ini apa? Ini bisa dianggap sebagai synchronous, blocking send dan blocking receive. Nah, untuk yang blocking send ini, the sender diblokir, sendernya itu diblokir sampai pesan itu diterima. Kemudian untuk blocking receive, the receiver diblokir sampai pesan tersedia. Sedangkan untuk non-blocking dianggap asinkronus. Non-blocking send, the sender mengirim pesan dan melanjutkannya. Untuk non-blocking receive,
the receiver ini menerima. Oke, kombinasi yang berbeda dimungkinkan. Nah, jadi ada dua kombinasi nanti yang bisa dimungkinkan terjadi pada synchronization. Kemudian untuk message passing, di sini ada producer dan juga consumer ya. Nah, kemudian ada send receive-nya di sini, di mana producer ini dia akan mengirimkan message dan akan diterima oleh consumer sebagai receive. Kemudian untuk buffering, ini merupakan antrian pesan yang dilampirkan ke link. Ya. Nah, diimplementasikan dengan salah satu dari 3 cara, yaitu zero capacity, bounded capacity, unbounded capacity. Nah, untuk yang zero capacity ini tidak ada pesan yang diantrikan pada sebuah link. Kemudian sender harus menunggu receiver-nya terlebih dahulu. Sedangkan untuk yang bounded capacity ini untuk finite length of message ya, sender harus menunggu jika link itu full. Kemudian untuk unbounded capacity, ini sender tidak pernah menunggu. Jadi ada 3 pembeda di sini ya teman-teman yang untuk diimplementasikan. Oke, kemudian untuk contoh dari IPC system dan MAC. MAC communication ini adalah message based, bahkan sistem calls adalah message gitu ya. Setiap task mendapat 2 port saat creation, kernel, dan notify. Nah, biasanya mereka menggunakan max underscore msg, tutup tanda kurung dan tutup kurung seperti ini teman-teman. Nah, ini merupakan contoh dari IPC system, send and receive, yang memang memiliki sifat yang fleksibel untuk digunakan. Nah, sedangkan untuk Windows, message passing centric melalui Advanced Local Produce Call atau LPC hanya bekerja antar proses pada sistem yang sama, kemudian menggunakan ports seperti mailbox untuk membangun dan memelihara saluran komunikasi. Ya. Jadi nanti ada connection port-nya, ada communication port-nya untuk memberikan klien ya, untuk memberikan fasilitas untuk klien dalam menyampaikan pesan. Nah, ini adalah alurnya, mulai dari klien ketika klien memberikan connection, kemudian ada port yang menerima di sana, kemudian di-handle ke server, dan juga sebaliknya. Teman-teman sekalian boleh sekali apabila memiliki sumber-sumber lainnya yang di luar dari slide saya, itu sangat boleh sekali teman-teman. Apabila ada yang perlu didiskusikan, bisa disampaikan. Oke, untuk pipes, ini bertindak sebagai saluran yang memungkinkan 2 proses untuk berkomunikasi. Masalahnya apa? Apakah komunikasi untuk unidirectional dan bidirectional? Dalam kasus two-way communication, apakah half atau full duplex? Ya, haruskan untuk ada relation antara parent dan child itu tadi ya, ada weight-nya pastinya antara proses komunikasi. Bisakah pipes digunakan melalui network? Kemudian untuk ordinary pipes ya, di sini ada ordinary pipes tidak dapat diakses dari luar proses yang membuatnya. Sehingga biasanya sebuah parent proses membuat sebuah pipe dan menggunakannya untuk berkomunikasi dengan child proses yang dibuatnya. Ini untuk yang ordinary pipes. Nah, untuk name pipes dapat diakses tanpa parent-child atau relationship yang ada di antara parent-child tersebut. Kita bisa langsung mengaksesnya. Ordinary pipes ini memungkinkan komunikasi dalam standar producer-consumer style. Kemudian untuk producer menulis salah satu ujung right end, ya, seperti yang kita bisa lihat di bagian gambar ini ya, mulai dari parent dan child, ya, di sini sudah ada alurnya unidirectional atau bidirectional. Untuk name pipes, ini lebih powerful daripada ordinary pipes. Komunikasi 2 arah, ini disebut sebagai bidirectional. Tidak ada parent-child relationship.
yang diperlukan antara proses komunikasi, ya, jadi langsung saja. Kemudian beberapa proses dapat menggunakan namefile untuk mengkomunikasikan di antaranya. Nah, ini disediakan juga untuk sistem Unix dan Windows. Kemudian untuk komunikasi dalam client server system, ini ada socket dan juga remote procedure calls. Soket ini didefinisikan sebagai titik akhir, ya, titik akhir dari komunikasi. Nah, penggabungan IP address dan port ini memiliki pembeda ya teman-teman untuk layanan jaringan pada hostnya. Nah, masing-masing soket memiliki IP address. Kemudian komunikasi ini terdiri dari sepasang soket. Semua port di bawah 1024 sudah well known. Ini jadi sudah well known, digunakan untuk layanan standarnya. Ini untuk IP address khusus, ini untuk loopback, mengacu ke sistem pada proses yang sedang berjalan. Ini adalah analogi ya, analogi untuk soketnya. Ketika ada host X di sini, kemudian ada web server di sini untuk socket communication. Nah, ada IP address-nya. Untuk sockets in Java, ada 3 jenis sockets. Di sini ada connection oriented atau TCP, kemudian ada connectionless atau UDP, kemudian ada multicast socket. Nah, ini dapat dikirim ke multiple recipient ya. Kita bisa lihat di sintaks yang di bagian kanan ini ada connection oriented, connectionless, kemudian ada multicast socket. Remote procedure calls. Ya, oke, remote procedure calls ini atau mungkin disebut sebagai RPC. Ini mengabstraksikan prosedur calls antara proses pada network system. Kemudian ada stubs di sini, client side proxy untuk aktual prosedur di servernya. Nah, untuk client side stub ini menempatkan server dan marshals atau nanti mengatur untuk parameternya. Di Windows, stubcode ini mengkompilasikan dari spesifikasi yang ditulis dalam Microsoft Interface Definition Language. Ini saya lanjutkan saja. Oke, untuk remote procedure calls, ini data representation ditangani melalui external data representation format untuk memperhitungkan arsitektur yang berbeda. Nah, ini nanti ada Big Endian dan juga ada Little Endian. Kemudian OS biasanya menyediakan Rendezvous untuk service ya, untuk mengkomunikasikan klien dan servernya. Nah, ini nanti untuk manajemen proses masih berlanjut lagi teman-teman, karena ini sangat ada hubungannya dengan scheduling. Itu nanti kita akan tahu bagaimana komputer akan memilih prosesnya, bagaimana komputer akan memilih mana yang lebih dulu untuk diproses. Ketika kita multitasking di sana, oke lah, kita pernah ya membuka komputer atau laptop kita langsung membuka beberapa file gitu ya, atau membuka beberapa software aplikasi di sana. Tidak berarti yang pertama kita klik untuk open itu pasti akan muncul pertama kali, itu tidak. Jadi di sana komputer memiliki algoritmanya untuk memilih sistem atau produk mana yang bisa lebih cepat untuk menampilkan. Jadi komputer nanti bisa memprediksikan kira-kira mana yang lebih pendek untuk range waktunya. Nah, dia akan muncul terlebih dahulu. Bukan berarti ketika kita klik open pertama kali dia akan muncul terlebih dahulu, tidak. Tetapi ketika memang komputer bisa memiliki algoritma yang memang disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh user profile ya, dia akan langsung melihat kira-kira kesempatan mana yang bisa dia munculkan terlebih dahulu tanpa harus menunggu program yang pertama tadi yang ternyata cukup berat untuk dibuka. Nah, itu nanti hubungannya dengan scheduling. Ini adalah execution of RPC ya.
Ini ada alurnya mulai dari klien, ada message, dan juga ada server. Nah, 3 ini sangat berkaitan, teman-teman. Jadi, ketika klien memberikan message, kemudian server akan menerima, dan juga nanti ada feedback-nya pula yang akan diterima oleh klien. Oke, baik teman-teman. Untuk proses atau materi proses ini, kembali lagi saya sampaikan, ini adalah materi yang saya sampaikan juga ketika di pertemuan ketiga ya. Tetapi sayang sekali waktu pertemuan 3 itu kita tidak bisa bertatap muka melalui Zoom, sehingga mungkin kalian, teman-teman sekalian perlu sekali untuk mereview lagi untuk yang di pertemuan ketiga, supaya apa yang kita bahas kali ini bisa nyambung lah ya, bisa sesuai dengan apa yang sudah ada di pertemuan ketiga. Gitu ya teman-teman ya. Apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Belum ada kah? Belum, Bu. Tidak ada ya. Memang untuk materi ini mungkin sedikit monoton ya untuk yang sebelum scheduling ini, tetapi nanti bisa dipastikan untuk scheduling nanti kita lebih seru ya untuk materinya, karena di sana akan ada beberapa algoritma yang harus kita bandingkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu nanti kita bisa praktek di sana, mungkin bisa ada beberapa latihan di sana. Kemudian saya juga perlu menyampaikan untuk UTS ya. Sebelum UTS pasti akan saya berikan tugas ya. Kayaknya tugasnya satu saja ya teman-teman ya, untuk sebelum UTS ya, satu saja. Tetapi mungkin akan saya bentuk kelompok saja untuk SO ini. Nah, kira-kira untuk kelompoknya nanti akan saya pertimbangkan dulu ada berapa dalam satu kelompok, dan kemudian sepertinya akan saya letakkan di pertemuan ke-6 mungkin ya, pertemuan ke-6. Nanti tidak perlu presentasi untuk sebelum UTS ini teman-teman. Untuk presentasi mungkin akan saya gunakan di setelah UTS atau sebelum UAS nanti. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih atas atensinya. Kemudian saya akan stop share di sini. Apabila ada pertanyaan di luar dari pertemuan Zoom ini, saya sangat memungkinkan sekali apabila kalian ingin bertanya melalui WA Group, silakan bisa disampaikan di sana. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang. Terima kasih. Yang Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.